Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Semalam kita sudah membahas soal Miss Universe yang kembali lagi berulah teman-teman. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan dukungan dari organisasi masyarakat yang bernama Perekat. Yang kemudian dia mengatakan bahwa itu adalah organisasi yang di dalamnya adalah pendeta-pendeta seluruh Indonesia. Dan juga apa teman-teman? Wartawan-wartawan Nasrani se-Indonesia. Ini orang ini memang benar-benar sangat-sangat menggelikan atas statement-statement yang dia bangun. Kini dia mau bawa-bawa pemuka agama lagi teman-teman ya. Dia mau bawa-bawa nama-nama pendeta. Dia mau seret pendeta-pendeta dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Tentu saja saya sebagai seorang Nasrani teman-teman, saya nggak setuju dengan statement dari seorang Tifa ini teman-teman. Karena dia secara tidak langsung teman-teman ingin menyeret nama pendeta-pendeta yang mendukung kebohongan mereka, mendukung fitnah mereka. Maka dari itu teman-teman, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua yang mempunyai profesi sebagai seorang pendeta, gembala, ataupun pelayan Tuhan. Kalian harus berikan dong statement. Jangan sampai nama kalian itu dicoreng. Ya, seorang pemuka agama dicoreng karena mendukung kelompok-kelompok yang menuduh, memfitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ini bukan hal sepele. Ini bukan hal yang ecek-ecek teman-teman. Ini adalah sebuah hal yang harus kalian lawan. Karena mereka, ini Tifa ini, mau bawa-bawa nama pendeta seluruh Indonesia. Harus buat sikap. Ya, karena saya tahu nih teman-teman ya. Itu pendeta-pendeta itu tidak mau terjebak atau masuk ke dalam perpolitikan. Ya, karena kalian tahu, perpolitikan itu benar-benar ngeri di dalamnya teman-teman. Permukaannya terlihat semua mencari nama dan sebagainya, tapi dalamnya penuh dengan konspirasi. Makanya kebanyakan yang saya lihat ya, pendeta-pendeta jarang masuk dan terjun untuk membahas dalam perpolitikan. Tapi kalau sudah dibawa-bawa dalam kasus ijazah ini, saya rasa setidaknya pendeta-pendeta harus memberikan statement dan klarifikasi teman-teman. Dan juga beberapa waktu lalu kita juga melihat bahwa ya si Tifa ya nangis-nangis mengatakan, Pak Jokowi, kami ini perempuan. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, apakah Pak Jokowi ikhlas di penjara? Ngaku ibu rumah tangga kan teman-teman. Giliran mau jadi tersangka, giliran meyakini diri mereka bakalan jadi tersangka, ngakulah sebagai ibu rumah tangga. Nah, akan tetapi teman-teman ya, namanya netizen ya. Netizen selalu menanti-nantikan, awas ya kamu nanti suatu saat kamu ngaku-ngaku sebagai peneliti. Ya, maka dalam sebuah kesempatan kali ini ditampilkanlah Tifa yang mengaku sebagai peneliti. Lantas ada bilang, ya memang dia adalah seorang peneliti dan ibu rumah tangga. It's beda fungsi Pak. Kalau seorang ibu, seorang wanita, khususnya yang sudah berkeluarga, tidak mempunyai pekerjaan, lantas ditanyalah dia, Anda pekerjaannya apa? Saya tidak bekerja, saya ibu rumah tangga. Saya membantu suami mengurus anak-anak, dan saya tidak bekerja, saya ibu rumah tangga. Ya, itu seperti sudah jadikan profesi teman-teman ya. Tapi kalau ini peneliti, itu pekerjaannya adalah meneliti. Tidak mengurus lagi rumah tangga seperti Tifa, nggak urus rumah tangga dia teman-teman. Mungkin suaminya terbengkalai, tapi siapa ya suaminya? Nah, kali ini dia mengaku ilmuwan atau peneliti. Lantas langsunglah, dulu Anda netizen ini teman-teman. Netizen kalau bukan netizen selalu menanti-nantikan, awas ya satu saat Anda coba lihat teman-teman ya. Ini dia. Saya putarkan. Pertanyaan saya, Tempo hari menangis katanya seorang ibu rumah tangga, sekarang menjadi peneliti. sampai sejauh mana ini perjalanan ini, Rismon? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongan ya, naluri Nah. seorang peneliti.
ya, naluri seorang peneliti, dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Betul. Kita masing-masing kan diberikan tugas. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya. Betul. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang, menjadi satu tim, itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti. Tugas Allah Kan gitu. sebagai Kita peneliti. basicnya bertiga ya, terutama saya, Mas Roy Suryo, dan Bang Rismon Syanipan ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Betul. Nah, kebetulan kita sama concern kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu kan. Nah, kami masing-masing memandang dengan mata sesuai dengan domain kami masing-masing. Betul. Pak Rismon Syanipan itu Ini dengan parah. domainnya digital forensik, Pak Roy Suryo sebagai pemerhati telematika sesuai dengan domainnya, saya sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang behavioral epidemiologi, ya. Betul. Kan jadi begitu. Sehingga pandangan mata kami, katakanlah dalam satu dokumen itu, masing-masing kan memandang sesuai domainnya masing-masing, Domainnya masing-masing. sesuai dengan ekspertisnya masing-masing. Tapi tiga-tiganya alumni UGM loh ini. Ya, itu dia, itu Dan kan yang juga konyol pengikat. ini kan ijazah palsu dari UGM. Makanya mungkin jadi ada UGM marah nih. Ya, Iya kan? ya, maksudnya itu dia tuh. Jadi ada pengikat-pengikat yang dikendalikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menurut Betul. saya. Ini Kami sama-sama bawaan peneliti, nama Tuhan. kami sama-sama alumnus dari UGM, dan kemudian ini adalah sebuah masalah yang sangat besar bagi alma mater yang kami cintai dan kami banggakan. Betul. Tempo hari menangis katanya, perempuan ini, ibu rumah tangga ini sekarang menjadi peneliti di kesempatan yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Aduh, dan kemudian yang parahnya teman-teman ya, mereka ini bawa-bawa nama Tuhan. Mereka ini menganggap dirinya itu mengerjakan perintah Tuhan. Ya, bawa-bawa nama Allah teman-teman, untuk melakukan tuduhan, fitnahan. Apakah Tuhan mereka siapa sebenarnya? Definisikan Tuhan sangat banyak teman-teman. Tuhan itu adalah sesuatu atau objek yang disembah. Ya, jangan-jangan mereka sembah Dajjal ya. Ya, karena saya nggak pernah itu. Di agama manapun tidak diajarkan untuk memfitnah orang lain. Tidak diajarkan untuk menyebarkan pembodohan, kebohongan. Tidak diajarkan sebuah hal-hal yang apa yang mereka lakukan hari ini. Ya, Bang, kamu nuduh aja, mereka nggak fitnah, benar itu. Lah, aku berlandaskan dengan apa teman-teman? Dengan apa yang sudah diputuskan oleh kepolisian. Bareskrim itu melakukan investigasi, bukan investigasi asal-asalan teman-teman. Investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuktikan keabsahan ijazah Pak Jokowi dilakukan dengan prosedur-prosedur yang saya pikir itu dilakukan dengan cara yang profesional, tidak sembarangan. Makanya ketika mereka menyampaikan kepada publik soal keabsahan, soal ijazah Pak Jokowi tidak didapati adanya unsur pidana, lantas mereka nggak mau terima. Lantas dibangunlah kebohongan-kebohongan baru oleh tim ini teman-teman. Mereka mencoba untuk menggiring opini-opini tengah-tengah masyarakat agar supaya masyarakat mempercayai kebohongan mereka. Lantas mereka mengatakan diri mereka itu mengerjakan perintah dari Allah. Emang bawa-bawa nama Tuhan, bawa-bawa nama pendeta, bawa-bawa nama ilmuwan seluruh dunia, bawa-bawa PBB dan undang-undang. Wanita apa ini teman-teman ya? Tunjukkan Ini dia teman-teman. ijazah asli Anda. Emangnya lo siapa? Tunjukkan, Pak. Tunjukkan ijazah asli Anda. Emangnya lo siapa? Emangnya lo siapa? Tunjukkan, Pak. Tunjuk. Iya teman-teman ya, semakin hari semakin menjadi-jadi dan terlihat ya rupa-rupanya sepertinya ini mengalami gangguan jiwa ini teman-teman ya. Karena mereka menganggap diri mereka itu melakukan sesuatu yang super luar biasa. Sesuatu yang benar-benar mereka hari ini percayai adalah sebuah perintah Tuhan loh. Bayangkan, jangan-jangan ini kelainan jiwa teman-teman ya. Nah, kayaknya benar apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ini teman-teman. Kalian lihat,
mereka teman-teman ketika diajak di acara televisi itu berbeda-beda. Hari ini lain, besoknya lain. Inilah yang saya takutkan. Jangan-jangan menunjukkan sikap-sikap seperti ini. Jadi kita sebenarnya harus mematahkan juga statement soal sakit jiwa teman-teman ya. Karena kalau mereka didapati sakit jiwa, itu nggak bisa diproses hukum teman-teman. Ya udah kalau bisa kayak gitu kita tuntut aja supaya mereka dikurung di penjara rumah sakit jiwa. Ya itulah. Sampai detik ini polemik tentang ijazah palsu yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi seolah-olah tidak mau mereka biarkan untuk isu ini mereda teman-teman. Kalian bisa melihat bahwa ketika Barreskrim mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, apakah mereka lantas langsung diam? Tidak teman-teman. Mereka tidak akan membiarkan isu soal ijazah palsu Pak Jokowi itu mereda. Pemberitaan soal ijazah palsu itu tiba-tiba mereda. Mereka nggak akan biarkan. Makanya kenapa mereka terus up terus dengan apa? Kebohongan-kebohongan baru. Ketika isunya sudah mulai mereda, sudah tidak dibahas lagi di televisi nasional, di media mainstream manapun, mereka melakukan sebuah pergerakan lagi untuk menaikkan kembali, untuk melakukan booster agar supaya ijazah palsu Pak Jokowi, isu ini terus-menerus bergaung-gaung teman, diulang-ulang agar supaya dengan tujuan agar supaya masyarakat mempercayai kebohongan mereka teman-teman. Ya, mereka terus dengan cara apa? Misalnya kemarin Rismon melakukan kunjungan ke tempat KKN-nya Pak Jokowi, sekalipun mereka tidak mendapatkan kebenaran, mereka mendapatkan boosternya. Dia diangkat tuh di media mainstream, diangkat tuh di televisi, diundang lagi mereka cair lagi. Ya, ketika isu ini mulai reda, mulai lagi mereka melakukan investigasi lagi, pergi ke rumah Pak Kasmujo, diangkat lagi di televisi. Ini seperti sudah mereka rencanakan. Jangan sampai isu ini mereda, karena mungkin saja pengalihan isu ini akan mulai membuat masyarakat akan melupakan soal ijazah dan mulai melihat kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi. Dalam hal apa? Mungkin persidangan kasus Hasto atau sebagainya teman-teman. Mungkin. Ya. Nah, kalian bisa melihat ini seperti mereka tidak akan membiarkan soal isu tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi ini berhenti. Mungkin apakah ketika nanti kepolisian menaikkan status ini menjadi penyidikan atau penetapan tersangka dan mereka ditangkap, baru ijazah ini akan berhenti? Saya rasa tidak juga. Saya pikir masih banyak amunisi-amunisi yang mereka mau giring agar supaya isu ini tidak akan pernah lepas dari pemberitaan kepada masyarakat. Dan kalian tahu teman-teman ya, sudah berapa lama ijazah isu tentang ijazah palsu Pak Jokowi ini beredar? Sudah berapa lama? Ya, bahkan sudah dari beberapa tahun yang lalu teman-teman, digaungkan terus sampai detik ini. Mungkin ini hal puncaknya, tapi apakah ketika mereka ditangkap akan berhenti? Saya percaya itu masih ada amunisi yang mereka kerjakan. Apalagi kemarin sudah mulai mereda kembali, sudah tidak ada bahan yang akan dibahas di media televisi teman-teman. Kembali seorang muncul lagi, Betor Suryadi, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dikerjakan di Pasar Pramuka. Itu sebenarnya sekalipun ya mereka tidak mendapatkan suatu hal untuk menyudutkan Pak Jokowi, yang penting mereka memboosting, meng-up agar supaya isu tentang ijazah palsu Pak Jokowi ini terus beredar. Ya, seperti yang saya katakan, ini adalah glorifikasi dan amplifikasi yang sistematis kebohongan yang mereka coba untuk gaungkan secara berulang-ulang, sehingga kebohongan ini perlahan-lahan akan dipercayai oleh masyarakat sebagai sebuah kebenaran. Makanya kita harus lawan terus kebiadaban kelompok-kelompok ini ingin menghambat pertumbuhan bangsa ini. Yang mereka lawan adalah pemerintah hari ini. Yang mereka lawan adalah pemerintahan Pak Prabowo untuk menghambat lajunya program-program pemerintah untuk membuat Indonesia semakin maju dalam hal hilirisasi, makanan bergizi gratis, agar supaya teman-teman mereka harapkan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran akan menjadi pemerintahan yang gagal. Tujuan mereka diperkirakan ujung-ujungnya ke sana. Semoga ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian semua. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.